Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kami masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melanjutkan perkuliahan pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumul kiamat. Amin ya rabbil alamin. Adik-adik mahasiswa, kita akan melanjutkan materi pada hari ini mengenai proses beracara di pengadilan agama. Namun lebih spesifik kita akan jelaskan terkait mekanisme penerimaan perkara di pengadilan agama. Adapun tahapan-tahapan penerimaan perkara di pengadilan agama, yang pertama tahap pengajuan perkara, yang kedua tahap pembayaran panjar biaya perkara, yang ketiga tahap pendaftaran perkara, yang keempat tahap penetapan majelis hakim, yang kelima tahap penunjukan panitera sidang, yang keenam tahap penetapan hari sidang. Penting untuk kita ketahui terlebih dahulu bagaimana tahap pengajuan perkara, bagaimana tahap pembayaran panjar biaya perkara, dan bagaimana tahap pendaftaran perkara. Tahap pengajuan perkara dilakukan dengan cara surat gugatan atau permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan ke paniteraan pengadilan agama melalui petugas meja 1 yang memiliki tugas untuk pertama menerima surat gugatan atau permohonan dan salinannya, yang kedua menafsir panjar biaya perkara, yang ketiga membuat surat kuasa untuk membayar atau biasa disingkat dengan SKUP. Selain dari itu, besar panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara yang meliputi 1. Biaya kepaniteraan dan biaya materai, yang kedua biaya pemeriksaan saksi ahli, juru bahasa dan sumpah, yang ketiga biaya pemeriksaan setempat, yang keempat biaya pemanggilan para pihak. Bagaimana tahap pembayaran panjar biaya perkara? Tahap pembayaran panjar biaya perkara dilakukan dengan cara calon penggugat atau pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat gugatan atau permohonan beserta dengan surat kuasa untuk membayar dan membayar panjar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada surat kuasa untuk membayar tersebut. Nah, lalu bagaimana tahap pendaftaran perkara? Tahap pendaftaran perkara dilakukan dengan cara calon penggugat atau pemohon kemudian menghadap pada petugas meja 2 dengan menyerahkan surat gugatan dan permohonan dan surat kuasa untuk membayar yang telah dibayar tersebut. Hal-hal apa yang dilakukan dalam petugas meja 2? Hal-hal yang perlu dilakukan oleh petugas meja 2 yaitu 1. Memberi nomor pada surat gugatan atau permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir. 2. Menyerahkan 1 berkas surat gugatan atau permohonan yang telah terdaftar bersama 1 lembar surat kuasa membayar kepada penggugat atau pemohon. 3. Mencatat surat gugatan atau permohonan pada buku register perkara. 4. Memasukkan surat gugatan atau permohonan tersebut dalam map berkas perkara. Adik-adik mahasiswa, untuk menguji pemahaman kalian, silahkan jawab pertanyaan berikut. Baik, kesimpulan dari materi hari ini bahwa proses beracara di pengadilan agama harus dilakukan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan. Saya selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Peradilan Agama atas nama Daryana SSY MHI. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh King Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.